Pagi itu negeri terasa gaduh meski langit tampak biasa. Sebuah tuduhan lama muncul kembali, dilontarkan dengan suara lantang seolah baru ditemukan semalam. Isu ijazah Jokowi dan Gibran kembali beredar, kali ini dibungkus narasi seakan-akan kebenaran sedang disembunyikan dari publik. Tak ada bukti baru, hanya keyakinan yang diulang dengan penuh percaya diri, cukup untuk membangunkan rasa curiga banyak orang yang sudah lama lelah mempercayai apapun. Di layar ponsel, potongan kalimat dipamerkan seperti temuan besar. Tangkapan layar beredar tanpa konteks, disertai nada menggurui. Orang-orang yang sebelumnya tak peduli urusan administrasi negara mendadak berubah menjadi penyelidik dadakan. Percakapan sederhana tentang harga beras pun terseret menjadi perdebatan soal ijazah, seolah hidup dan masa depan bangsa bergantung pada selembar kertas yang tak pernah mereka lihat. Media sosial menjadi arena paling bising. Algoritma memilih kemarahan sebagai tontonan utama. Semakin keras tuduhan dilontarkan, semakin luas jangkauannya. Logika tenggelam oleh emosi, sementara fakta kalah cepat dari sensasi. Banyak yang membagikan kabar itu bukan karena yakin, melainkan karena takut dianggap tak peduli pada kebenaran versi arus mayoritas. Di sudut kota, seorang dosen tua menghela napas panjang saat namanya disebut dalam komentar-komentar liar. Ia tak pernah bertemu Jokowi maupun Gibran, tetapi tiba-tiba dicurigai sebagai bagian dari skema besar. Reputasi yang dibangun puluhan tahun terasa rapuh di hadapan narasi singkat yang viral. Ia sadar, membela diri justru bisa memperpanjang badai. Di desa kecil, obrolan warung kopi berubah panas. Mereka yang menolak mempercayai isu itu dianggap naif, bahkan dicap antek kekuasaan. Sebaliknya, mereka yang paling berisik merasa sedang menjalankan misi suci. Tidak ada ruang abu-abu. Dunia dipaksa memilih sisi, meski sebagian besar tak benar-benar paham apa yang diperdebatkan. Sekelompok tokoh yang memantik isu itu tampil penuh percaya diri di berbagai kanal. Dengan gaya meyakinkan, mereka mengemas dugaan sebagai kesimpulan. Setiap bantahan dijadikan bahan ejekan, setiap klarifikasi dianggap pengalihan. Di mata para pengikutnya, keraguan adalah kelemahan, sementara keyakinan tanpa dasar dianggap keberanian. Hari-hari berlalu, dan dampaknya mulai terasa. Guru-guru di sekolah ditanyai murid tentang arti kejujuran, seolah pendidikan telah gagal total. Arsip negara dicurigai, lembaga akademik diserang, dan kepercayaan publik perlahan terkikis. Isu itu tak lagi berdiri sendiri, ia merembet menjadi kecurigaan terhadap segala hal yang berbau institusi. Jokowi dan Gibran sendiri nyaris tak hadir dalam percakapan substansial. Nama mereka hanya simbol, dijadikan sasaran untuk melampiaskan rasa kecewa yang menumpuk. Fitnah itu hidup bukan karena objeknya, melainkan karena kebutuhan banyak orang akan musuh bersama. Dalam kekacauan, akal sehat memilih menepi. Beberapa orang mencoba bersuara menenangkan, mengajak kembali pada data dan prosedur. Namun suara itu tenggelam oleh sorak-sorai yang lebih lantang. Di tengah hiruk-pikuk, kebenaran tak sepenuhnya hilang, hanya kalah volume. Ia menunggu, sabar, di antara reruntuhan debat yang tak pernah selesai. Polemik itu tak mereda, justru menjelma arus deras yang menyeret siapapun yang berdiri terlalu dekat. Setelah percikan awal menyulut emosi, kini gelombangnya memasuki ruang-ruang yang lebih dalam. Grup percakapan keluarga berubah tegang, rekan kerja saling menatap penuh curiga, dan setiap pertemuan sosial terasa seperti ladang ranjau yang siap meledak oleh satu kalimat keliru. Narasi terus diproduksi tanpa henti. Setiap hari muncul temuan baru yang sebenarnya hanya pengulangan dengan bungkus berbeda. Bahasa dibuat semakin dramatis, seolah negeri ini sedang berada di ambang kehancuran moral. Banyak orang tak lagi membaca utuh, cukup judul dan potongan video, lalu menarik kesimpulan sendiri dengan keyakinan yang mengeras. Di tengah hiruk-pikuk itu, media arus utama terjebak dilema. Meluruskan berarti dituduh berpihak, diam berarti dianggap membenarkan. Beberapa memilih aman, menyiarkan perdebatan tanpa menyaring kualitas argumen. Akibatnya, ruang publik dipenuhi suara yang sama-sama lantang, namun miskin kedalaman. Kebingungan massal pun tumbuh subur. Seorang mahasiswa tingkat akhir mulai ragu pada skripsinya sendiri. Ia mempertanyakan makna kejujuran akademik setelah melihat betapa mudahnya gelar dan institusi diseret ke lumpur. Jika semua bisa dituduh palsu tanpa bukti, untuk apa bersusah payah menjaga integritas?
Keraguan itu diam-diam menyebar ke banyak kepala muda lainnya. Di sisi lain, ada yang melihat peluang. Kanal-kanal baru bermunculan, menjual kecurigaan sebagai hiburan. Donasi mengalir, jumlah pengikut melonjak, dan kontroversi menjadi komoditas. Fitnah tak lagi sekadar keyakinan, melainkan industri yang hidup dari amarah publik. Semakin kacau situasi, semakin besar keuntungan yang diraup. Tokoh-tokoh pemantik isu semakin sering tampil, kini dengan nada lebih agresif. Mereka berbicara seolah dikejar waktu, menekan publik agar segera percaya sebelum sempat berpikir. Dalam setiap pernyataan, ada kesan bahwa mereka sendiri terperangkap oleh cerita yang mereka bangun. Mundur berarti runtuh, maju berarti menyesatkan lebih jauh. Upaya klarifikasi resmi kembali dilontarkan. Dokumen dipaparkan, prosedur dijelaskan, saksi dihadirkan. Namun bagi mereka yang sudah tenggelam dalam keyakinan, semua itu tak lebih dari sandiwara. Kebenaran administratif kalah pamor dibanding cerita heroik melawan konspirasi besar yang tak pernah terdefinisi jelas. Perpecahan mulai terasa nyata. Di lingkungan kerja, orang memilih diam demi menghindari konflik. Di rumah, topik itu menjadi pantangan. Masyarakat terbelah bukan oleh ideologi besar, melainkan oleh kepercayaan pada isu yang rapuh. Hubungan sosial terkikis perlahan, digerogoti kecurigaan yang tak kunjung padam. Negara tampak sibuk menambal retakan, namun setiap tambalan memicu tuduhan baru. Aparat diledek, hukum dicibir, dan aturan dianggap alat penindasan. Ketidakpercayaan menjalar, menciptakan ruang kosong yang segera diisi spekulasi. Dalam kekosongan itulah kebodohan kolektif menemukan tempatnya bersemayam. Beberapa orang mulai lelah. Mereka menyadari ada yang tak beres, bukan pada ijazah yang dipersoalkan, melainkan pada cara berpikir yang rusak. Namun kelelahan membuat mereka memilih mundur, meninggalkan ruang publik dikuasai suara paling keras. Kesunyian orang waras menjadi bahan bakar kegaduhan berikutnya. Di balik layar, dampak nyata terus bertambah. Reputasi rusak, kepercayaan runtuh, dan luka sosial menganga tanpa disadari. Semua terjadi bukan karena satu kebohongan, melainkan karena kebohongan itu dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan berarti. Arus telah menjadi terlalu kuat untuk dihentikan dengan satu tangan. Pagi-pagi berikutnya, kegaduhan itu terasa seperti kabut tebal yang enggan pergi. Setelah nalar publik terkikis, dampaknya mulai menampakkan wajah yang lebih nyata. Bukan lagi sekadar debat di ruang maya, melainkan keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan dasar curiga. Orang-orang menilai segala sesuatu dari prasangka, bukan lagi dari bukti yang bisa ditelusuri. Di ruang kelas, guru kewalahan menghadapi murid yang mempertanyakan segalanya dengan nada sinis. Bukan rasa ingin tahu yang sehat, melainkan kecurigaan yang diwariskan dari layar ponsel orang tua mereka. Pelajaran sejarah dan kewarganegaraan terasa hambar, sebab setiap penjelasan selalu disambut dengan dugaan bahwa semuanya telah direkayasa sejak awal. Sementara itu, sebagian masyarakat mulai membentuk lingkaran sendiri. Mereka berkumpul dengan orang-orang yang sepemikiran, saling menguatkan cerita yang sama. Di dalam lingkaran itu, keraguan dianggap pengkhianatan. Siapapun yang bertanya terlalu jauh segera dicap sebagai penyusup yang telah terkontaminasi logika lawan. Di balik hiruk-pikuk tersebut, muncul korban baru yang jarang dibicarakan. Seorang jurnalis muda kehilangan pekerjaannya karena berusaha menulis laporan berimbang. Ia diserang dari dua arah, dituduh membela kekuasaan sekaligus dianggap memperkeruh suasana. Dalam dunia yang haus sensasi, upaya menjaga keseimbangan justru menjadi dosa. Tokoh-tokoh pemantik isu mulai merasakan tekanan berbeda. Mereka terikat pada pertanyaan-pertanyaan lama yang terlanjur dilempar ke publik. Setiap langkah mundur berisiko meruntuhkan citra yang telah dibangun. Akhirnya, mereka memilih terus melaju, meski arah semakin tak jelas, sambil berharap kebisingan cukup untuk menutupi kekosongan argumen. Lembaga pendidikan mencoba angkat bicara, mengingatkan pentingnya prosedur dan arsip. Namun suara itu terdengar asing di telinga masyarakat yang sudah terlanjur percaya bahwa segala institusi punya agenda tersembunyi. Penjelasan rinci kalah menarik dibanding tudingan singkat yang membakar emosi. Di tingkat bawah, ketegangan sosial kian terasa. Acara-acara warga kehilangan kehangatan, digantikan sikap saling mengamati. Kepercayaan yang dulu tumbuh alami kini harus diuji dengan kesamaan pandangan. Perbedaan kecil saja cukup untuk memicu jarak yang sulit dijembatani.
Ada pula yang memanfaatkan kekacauan ini sebagai alat tawar-menawar politik. Isu tersebut dijadikan senjata untuk menekan, menggertak, atau sekadar menciptakan kegaduhan baru. Kebenaran tak lagi penting, yang utama adalah siapa paling mampu mengendalikan arah percakapan. Di tengah situasi itu, sebagian orang mulai bertanya dalam hati, meski tak berani bersuara. Mereka melihat betapa banyak energi terkuras untuk sesuatu yang tak pernah benar-benar terbukti. Namun rasa takut dikucilkan membuat pertanyaan itu terpendam, tumbuh menjadi kelelahan kolektif yang sunyi. Keletihan itu perlahan berubah menjadi apatis. Banyak yang memilih menjauh dari diskusi publik, menyerahkan panggung pada mereka yang paling keras. Ketika orang-orang rasional mundur, ruang kosong pun dikuasai oleh narasi yang semakin ekstrim. Lingkaran itu terus berulang, memperdalam jurang kebodohan. Di balik semua itu, isu ijazah telah kehilangan makna awalnya. Ia menjelma simbol ketidakpercayaan total, alat untuk menolak apapun yang tak sesuai keyakinan. Jokowi dan Gibran hanya bayangan, sementara yang sebenarnya dipertaruhkan adalah kemampuan masyarakat membedakan fakta dan fiksi. Kabut itu akhirnya menurunkan hujan, dan hujan selalu membawa akibat. Setelah apatis merayap, ruang publik justru diisi oleh kemarahan yang lebih terorganisir. Seruan-seruan muncul untuk mengungkap kebenaran sampai tuntas, meski tak ada definisi jelas tentang apa yang dimaksud tuntas. Agenda aksi dirancang, slogan disederhanakan, dan emosi dikemas agar mudah dibagikan. Di berbagai kota, diskusi kecil berubah menjadi rapat penuh curiga. Orang-orang saling menyemangati dengan cerita yang sudah dipelintir berkali-kali. Setiap peserta membawa versi sendiri, namun semua sepakat pada satu hal, ketidakpercayaan. Dari sana lahir keyakinan bahwa mereka adalah kelompok yang tercerahkan, sementara yang lain dianggap tertidur atau dibeli. Tekanan mulai diarahkan pada lembaga negara. Kantor-kantor resmi didatangi, bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk memaksa pengakuan. Petugas yang bertugas hari itu pulang dengan kepala berat, diserang tuduhan tanpa kesempatan menjelaskan. Negara tampak hadir secara fisik, tetapi kehilangan wibawa di mata. Masa yang sudah menutup telinga. Di sisi lain, keluarga para korban fitnah merasakan dampak paling sunyi. Anak-anak mendengar nama orang tuanya disebut dalam nada hinaan, tanpa memahami kesalahan apa yang dituduhkan. Istri dan suami memilih menahan diri, sadar bahwa klarifikasi pribadi tak akan mampu melawan gelombang yang telanjur besar. Para pemantik isu menghadapi dilema baru. Pengikut menuntut langkah lebih radikal, sementara bukti tak pernah muncul. Untuk menjaga api tetap menyala, narasi diperluas. Kini bukan hanya ijazah yang disoal, melainkan keseluruhan sistem. Tuduhan menjadi semakin abstrak, sulit dibantah karena tak punya bentuk jelas. Sebagian pendukung mulai bertanya-tanya, meski perlahan. Mereka melihat janji pengungkapan tak kunjung terwujud. Namun setiap keraguan segera ditekan oleh rasa takut dikeluarkan dari barisan. Kebersamaan dibangun di atas kesetiaan buta, bukan kesamaan pencarian fakta. Di dunia pendidikan, dampaknya makin terasa. Seminar dibatalkan, diskusi ilmiah sepi, karena siapapun yang berbicara berisiko diseret ke pusaran tudingan. Kampus yang seharusnya menjadi ruang berpikir justru menjadi tempat paling berhati-hati. Ilmu pengetahuan mundur selangkah, memberi jalan bagi opini liar. Media sosial semakin liar. Algoritma menemukan pola baru, konflik panjang lebih menguntungkan daripada klarifikasi singkat. Konten bernada provokatif terus diangkat, sementara penjelasan tenang tenggelam tanpa jejak. Banyak yang tak lagi tahu mana awal cerita, hanya mengikuti kemarahan yang terus diperbarui. Di tengah kekacauan itu, muncul segelintir orang yang mencoba menghubungkan kembali potongan-potongan logika. Mereka menulis dengan sabar, berbicara pelan, dan menyusun data. Namun upaya itu seperti berteriak di tengah badai. Tak ada sorotan, tak ada tepuk tangan, hanya kesadaran bahwa kebenaran sering berjalan sendirian. Retakan sosial kini berubah menjadi jurang. Kepercayaan antar warga menipis, digantikan pengelompokan berdasarkan keyakinan narasi. Negeri terasa ramai, tetapi sepi dari dialog yang sehat. Semua berbicara, sedikit yang mendengar. Isu ijazah telah sepenuhnya bertransformasi. Ia bukan lagi soal dokumen, melainkan alat untuk menguji loyalitas dan memecah masyarakat. Setiap hari yang berlalu menambah daftar korban tak terlihat, mereka yang kehilangan keyakinan pada proses dan rasionalitas.
Gelombang itu akhirnya mencapai titik jenuh, saat kebisingan tak lagi memuaskan siapapun. Setelah jurang sosial terbentuk, muncul kegelisahan baru yang lebih sunyi. Banyak orang mulai menyadari ada sesuatu yang hilang, namun sulit menunjuk apa. Negeri terasa asing bagi warganya sendiri, seperti rumah yang pintunya masih terbuka tetapi tak lagi hangat. Di balik layar keramaian, kelelahan mental merayap pelan. Orang-orang bangun pagi dengan rasa curiga, menutup hari dengan kemarahan yang belum terlampiaskan. Informasi datang bertubi-tubi, namun tak satu pun memberi kejelasan. Kebingungan itu menciptakan kegersangan batin, membuat banyak orang lebih mudah tersulut oleh isu sekecil apapun. Sebagian pengikut garis keras mulai saling mencurigai. Mereka mempertanyakan siapa yang paling setia dan siapa yang diam-diam ragu. Retakan internal muncul, memecah kelompok yang sebelumnya tampak solid. Ironisnya, mereka terjebak pada pola yang sama, menuduh tanpa bukti, menghakimi tanpa mendengar. Tokoh-tokoh pemantik isu merasakan perubahan atmosfer. Sorak-sorai mulai berkurang, digantikan tuntutan hasil nyata. Janji pengungkapan yang dulu dielu-elukan kini menjadi beban. Setiap penundaan memicu kekecewaan, setiap penjelasan terdengar seperti alasan yang dipoles. Sementara itu, negara mulai mengambil langkah lebih tegas. Bukan dengan teriakan balasan, melainkan melalui proses yang dingin dan terukur. Arsip dibuka. Secara sistematis, saksi-saksi berbicara dalam forum resmi, dan jalur hukum bergerak perlahan. Langkah ini tak langsung meredam kegaduhan, tetapi menanamkan benih keraguan di tengah keyakinan palsu. Di ruang-ruang privat, percakapan berubah arah. Orang-orang yang sebelumnya lantang mulai bertanya dengan suara lebih rendah. Mereka membaca ulang, menonton ulang, dan menyadari banyak potongan cerita tak pernah menyatu. Kesadaran itu datang bukan karena paksaan, melainkan karena lelah dibohongi oleh harapan sendiri. Namun tidak semua siap menerima kenyataan. Ada yang memilih bertahan pada cerita lama, takut mengakui telah terseret terlalu jauh. Mengakui kesalahan terasa lebih menyakitkan daripada terus percaya. Maka sebagian memilih menyangkal, menganggap perubahan sikap sebagai bentuk pengkhianatan. Korban fitnah mulai berani muncul ke permukaan. Dengan wajah letih, mereka menceritakan dampak yang selama ini tersembunyi, tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, rusaknya hubungan sosial. Kisah-kisah ini pelan-pelan menembus dinding kebisingan, menyentuh mereka yang masih menyimpan empati. Media yang sebelumnya ragu kini mulai lebih berhati-hati. Beberapa redaksi menyesali peran mereka dalam memperpanjang kegaduhan. Narasi sensasional perlahan digantikan laporan yang lebih utuh, meski tak sepopuler sebelumnya. Penonton berkurang, tetapi kualitas percakapan mulai membaik. Di kalangan anak muda, muncul gerakan kecil yang mengajak berpikir ulang. Mereka tak mengusung tokoh, hanya prinsip sederhana, membaca tuntas, memeriksa sumber, dan berani ragu. Gerakan ini tak viral, namun tumbuh stabil, seperti akar yang diam-diam menguatkan tanah rapuh. Isu ijazah kini tampak seperti bayangan samar dari kejauhan. Ia belum sepenuhnya lenyap, tetapi tak lagi mendominasi. Yang tersisa adalah bekas luka dan pelajaran mahal tentang betapa mudahnya masyarakat digiring menjauh dari nalar. Perubahan arah itu ternyata memicu gelombang baru yang lebih halus namun berbahaya. Ketika sebagian mulai sadar, sebagian lain justru mengeras. Mereka merasa dikhianati oleh keadaan, seolah kebenaran yang tak kunjung mendukung narasi lama adalah musuh yang harus dilawan. Dari sanalah lahir fase baru, pembenaran diri yang lebih licik dan tertutup. Narasi lama dikemas ulang dengan bahasa yang lebih canggih. Tuduhan tak lagi disampaikan secara frontal, melainkan melalui insinuasi dan pertanyaan berlapis. Kalau memang benar, mengapa harus dibuka sekarang? Kalimat semacam itu menyebar pelan, cukup untuk menanam keraguan tanpa perlu bukti. Fitnah beradaptasi, belajar dari kegagalannya sendiri. Di kalangan yang mulai sadar, konflik batin muncul. Ada rasa malu karena pernah ikut menyebarkan cerita yang rapuh. Namun ada juga keinginan memperbaiki keadaan, meski takut dicemooh. Banyak yang memilih diam, menyimpan penyesalan sebagai beban pribadi, sementara luka sosial belum sepenuhnya sembuh. Beberapa tokoh publik yang sebelumnya netral mulai angkat bicara. Mereka tak membela siapapun, hanya mengingatkan soal tanggung jawab berpikir. Suara ini memicu reaksi keras dari kelompok keras kepala. Tuduhan baru kembali dilempar, kali ini dengan sasaran siapa saja yang berani berdiri di tengah.
Proses hukum yang berjalan perlahan mulai menghasilkan titik terang. Bukan sensasi, bukan gebrakan dramatis, melainkan rangkaian fakta yang disusun rapi. Publik yang bersedia membaca mulai memahami betapa banyak asumsi keliru selama ini diterima mentah-mentah. Namun bagi yang menolak, setiap hasil resmi dianggap manipulasi tingkat tinggi. Di tingkat akar rumput, hubungan sosial berusaha dipulihkan. Ada yang meminta maaf, ada yang pura-pura lupa. Tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata-kata, tetapi upaya kecil itu menciptakan celah bagi dialog baru. Keheningan yang dulu menakutkan kini berubah menjadi ruang refleksi. Tokoh-tokoh pemantik isu menghadapi kenyataan pahit. Panggung mereka masih ada, tetapi tak lagi penuh. Sorak-sorai berkurang, digantikan penonton yang kritis. Setiap pernyataan ditimbang, setiap klaim dipertanyakan. Karisma yang dulu tampak tak tergoyahkan mulai retak oleh pertanyaan sederhana yang tak bisa dijawab. Di dunia pendidikan, perlahan keberanian kembali tumbuh. Diskusi dibuka lagi, seminar digelar dengan pendekatan hati-hati. Para pendidik menyadari satu hal penting, generasi muda harus diajari cara berpikir, bukan apa yang harus dipercaya. Dari sana, benih nalar mulai ditanam kembali. Media pun berubah arah, meski tak seragam. Ada yang bertahan pada sensasi, ada pula yang memilih memperbaiki reputasi. Persaingan bergeser, bukan lagi soal siapa paling keras, melainkan siapa paling dipercaya. Perubahan ini tak instan, tetapi terasa dalam nada pemberitaan yang lebih tenang. Isu ijazah kini tinggal sisa-sisa gema. Ia muncul sesekali, dibangkitkan oleh mereka yang belum rela melepaskan. Namun daya rusaknya tak lagi sama. Masyarakat telah melihat dampaknya, merasakan pahitnya, dan sebagian besar tak ingin mengulanginya. Meski begitu, trauma kolektif masih ada. Setiap isu baru disambut dengan waspada berlebihan. Kepercayaan belum sepenuhnya pulih, tetapi setidaknya ada kesadaran tentang betapa rapuhnya nalar jika dibiarkan tanpa penjagaan. Waktu bergerak maju, meninggalkan gema fitnah yang belum sepenuhnya padam. Setelah banyak orang memilih meninggalkan narasi lama, tersisa segelintir pihak yang masih bertahan dengan keyakinan usang. Mereka kini berjalan di jalur sempit, berbicara pada lingkaran yang semakin kecil, namun suara mereka tetap nyaring karena dipenuhi kemarahan yang belum tuntas. Di tengah sisa kegaduhan itu, muncul kelelahan kolektif yang berbeda. Bukan lagi lelah karena kebisingan, melainkan lelah karena menyadari telah membuang terlalu banyak energi pada sesuatu yang tak memberi hasil. Banyak orang mulai menyesali waktu, relasi, bahkan harga diri yang sempat dipertaruhkan demi mempertahankan cerita rapuh. Percakapan publik pelan-pelan berubah arah. Isu baru bermunculan, tetapi masyarakat menyambutnya dengan jarak aman. Ada kehati-hatian yang dulu tak pernah ada. Setiap klaim ditatap dengan kening berkerut, setiap tuduhan ditunda untuk diperiksa. Luka lama membuat orang belajar bersikap waspada. Namun, bekas fitnah tak menghilang begitu saja. Di beberapa tempat, ia meninggalkan prasangka yang sulit dilacak asalnya. Ada yang masih memandang institusi dengan curiga, meski tak lagi berani bersuara. Ada pula yang menyimpan keyakinan samar, sekadar untuk membenarkan keterlibatan masa lalu mereka sendiri. Tokoh-tokoh yang pernah berada di garis depan isu kini menghadapi kesunyian baru. Undangan berkurang, perhatian menipis, dan pengaruh tak lagi sebesar sebelumnya. Sebagian mencoba beralih topik, sebagian lain bertahan dengan cerita lama yang semakin kehilangan daya tarik. Waktu menjadi hakim yang paling tenang sekaligus paling kejam. Di ruang keluarga, percakapan yang sempat terputus perlahan disambung kembali. Tak selalu dengan permintaan maaf, kadang hanya lewat topik ringan yang sengaja dipilih. Ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak kembali ke jurang lama. Kedamaian kecil itu terasa mahal setelah badai panjang. Generasi muda mulai menunjukkan sikap berbeda. Mereka tumbuh dengan ingatan tentang kekacauan yang pernah terjadi. Di sekolah dan kampus, mereka lebih berani bertanya soal sumber, konteks, dan kepentingan di balik informasi. Fitnah telah memberi mereka pelajaran pahit yang tak tertulis di buku pelajaran. Negara, meski tak sempurna, melanjutkan langkah pemulihan. Bukan dengan perayaan kemenangan, melainkan dengan pembenahan sunyi. Prosedur diperjelas, arsip dirawat lebih terbuka, dan komunikasi publik diperbaiki. Semua dilakukan tanpa janji berlebihan, seolah belajar dari kesalahan masa lalu. Media menghadapi ujian baru. Kepercayaan yang sempat runtuh tak mudah dibangun kembali.
Setiap kesalahan kecil kini disorot lebih tajam. Namun sebagian redaksi memilih bertahan pada jalur yang lebih bertanggung jawab, sadar bahwa satu kegaduhan lagi bisa menjadi akhir dari kredibilitas mereka. Di sudut-sudut negeri, korban lama mulai menemukan napas baru. Nama mereka tak sepenuhnya pulih, tetapi setidaknya tak lagi disebut dengan kebencian yang sama. Ada luka yang tetap tinggal, namun hidup harus berjalan. Mereka belajar berdamai dengan kenyataan bahwa kebenaran tak selalu datang tepat waktu. Isu ijazah kini benar-benar berubah menjadi cerita masa lalu. Ia dikenang bukan sebagai misteri besar, melainkan sebagai contoh betapa mudahnya masyarakat terseret arus jika nalar ditinggalkan. Cerita itu menjadi peringatan yang beredar dari mulut ke mulut, bukan untuk dihidupkan kembali, tetapi agar tak terulang.